Umat Islam dalam hal ini sudah kebablasan. Sudah kebablasan, Pak. Kebablasannya di mana? Dia merayakan tahun baru. Tahun baru itu saya katakan bukan syiar Islam. Nah, tahun baru memperingati, merayakan tahun baru Masehi bukan syiar Islam. Ngapo nak yasinan bersama? Ngapo nak tahlilan, berdoa bersama di situ? Itu bukan syiar. Sedangkan tahun baru Hijriah saja kita tidak peringati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Senantiasa kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Senantiasa kita mempersiapkan diri untuk hari esok, hari yang abadi, hari kebangkitan. Di sana tidak ada lagi pilihan kecuali dua. Kalau tidak ke surga Allah, tentunya mampir dulu ke neraka Allah. Baik jamaah subuh rahimakumullah. Pada subuh kali ini kita akan mengangkat tema muhasabah di akhir tahun. Muhasabah ini sangat penting bagi kita untuk meningkatkan kualitas keimanan, kualitas keinsanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita koreksi diri ini, tentunya kita tidak akan bisa menjadi lebih baik di hadapan Allah. Muhasabah ini Bapak Ibu berasal dari bahasa Arab. Asiba, yahsibu, hisab atau hisaban. Artinya menghitung. Kalau di bahasa Indonesia kan penghitungan ini terhadap diri adalah koreksi, introspeksi, ataupun juga boleh evaluasi. Nah, muhasabah ini sangat penting Bapak Ibu bagi seseorang kalau dia ingin menjadi lebih baik. Kalau tidak muhasabah, dia tidak akan pernah menjadi lebih baik. Tidak pernah. Kalau dia tidak pernah koreksi diri, tidak pernah jadi orang yang lebih baik di hadapan Allah. Sama seperti kalimat man arafan nafsahu. Nah, itu orang yang tahu diri. Ingin mendekat kepada Allah itu orang yang tahu diri. Mengenal dirinya dulu. Oh, saya ini belum taubat, saya ini belum ibadah. Arafan nafsahu itu sangat luas Bapak Ibu. Faqad arafa rabbahu. Baru dia bisa kenal dengan Allah. Kalau orang tidak tahu diri, tidak akan kenal Allah Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Saking pentingnya muhasabah ini Bapak Ibu, menurut Al-Ghazali, nah ini, muhasabah itu harus dilakukan setiap waktu. Setiap waktu itu kapan? Di awal ataupun di akhir. Di awal kapan? Di awal pagi atau di akhir malam. Di awal bulan ataupun di akhir bulan, di awal tahun ataupun di akhir tahun. Hari ini kita sudah sampai di akhir tahun, penghujung tahun 2022. Tinggal
2 hari lagi, Pak. Jumat, Sabtu, Minggu. Sabtu tinggal besok lagi hari terakhir. Minggu sudah tahun baru kita, Bapak Ibu. Ada baiknya kita muhasabah. Kita evaluasi kembali amal-amal kita 1 tahun belakang. Kalau orang soleh zaman dulu termasuk zaman sekarang, Pak. Kalau kita termasuk orang yang soleh, setiap akan tidur kita koreksi kembali. Tadi siang aku nila ngatui wo. Bagaimana solusinya? Kita harus taubat, istighfar kepada Allah. Oh, tadi siang tidak sholat ke masjid. Ini orang yang muhasabah. Dia akan mengingat-ingat kembali kejadian yang sudah terlewatkan itu. Karena Bapak Ibu, waktu ini akan terus berjalan, hari terus berganti. Bulan pun berganti, tahun pun bertukar. Kalau tidak kita evaluasi amal-amal kita sehari-hari, berbulan-bulan, bertahun ini, dia tidak akan terjadi peningkatan. Kesalahan yang sama akan terulang kembali. Kebaikan-kebaikan yang mestinya dikerjakan karena belum evaluasi, dia tidak pernah tahu itu kebaikan yang sangat utama. Tidak pernah tahu, Pak. Contoh saja sholat tahajud, Bapak Ibu. Sholat tahajud itu amal yang sangat utama. Tapi sedikit orang yang melakukan ibadah tahajud ini. Sedikit, Bapak Ibu. Bangun subuh saja kesiangan. Saya sering dialog dengan bapak saya, Pak. Sering dialog tentang tahajud. Memang kalau anak muda, Pak, di bawah umur 40, susah bangun malam. Dibandingkan orang yang sudah usia lanjut, umur 50 ke atas. 50 ke atas, 60, 70, konon, betul atau tidak, dia sulit untuk tidur. Tidurnya sedikit. Tapi saya sudah 50 lebih, Pak, masih nak tidur dulu, Pak. Masih nak ngantuk dulu mato ini. Apakah bapak-bapak yang sudah umur 80, waktu umur 50 masih ngantuk juga, Pak? Mungkin sama, mungkin, Pak. Disitulah letak mujahadah. Perjuangan kita di dalam hidup ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena perjalanan menuju kepada Allah itu bukan perjalanan menurun. Perjalanannya mendaki. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Kita evaluasi kembali amal kita selama beberapa tahun di belakang. Agar kita tahu kekurangan-kekurangan diri kita. Kesalahan yang kita lakukan itu kalau kita koreksi, dia akan terlihat. Dia akan lebih jelas. Sehingga kita lebih berhati-hati lagi ke depan. Mungkin selama ini kita berdagang agak curang, Pak. Agak curang. Yang kualitas nomor 2 dikatakan bagus. Oh, ini bagusnya. Yang KW dikatakan asli. Yang cacat sedikit diselipkan cacatnya itu. Kalau kain-kain itu, Pak, cacatnya itu kalau ndak dibuka ndak ketahuan. Kita dulu jualan kain juga, Bapak Ibu. Nah, memang menjadi pedagang yang jujur itu sulit, Pak. Tapi terkadang disitulah letak sebuah keuntungan dengan kejujuran. Barang kita yang cacat itu bisa jadi laku, Bapak Ibu. Bukan jadi istilah Minang itu makrum, jadi apkir, enggak. Ya, jadi laku, walaupun harganya murah. Terkadang terjual modal masih harga misalnya 50.000, modalnya mungkin 40. Kemudian dia milih barang yang cacat itu karena mungkin coraknya bagus. Kan dia tidak tahu itu dalam kemasan. Bagusnya warnanya ini, biar laku yang ini. Mana cacat? Aduh, biarlah, tapi lebih murah. Dia senang ambil yang itu, Pak. Daripada kita menjual barang yang cacat itu dengan keuntungan berlipat ganda, dia tidak tahu. Akhirnya setelah sampai di rumah diperiksa, barang itu dikembalikan lagi. Kan tidak jadi beli tuh.
taruhlah dia tidak tahu sampai dia pakai, ini menjadi beban di hari kiamat. Bahaya Bapak Ibu. Hari kiamat itu hari yang sangat menakutkan bagi semua makhluk hidup, karena di situ pertanggungjawaban. Nanti kita akan bahas sih. Waktu kita cukup panjang Bapak Ibu. Panjang. Amal soleh apa yang sudah kita lakukan 1 tahun belakang? Kalau sudah banyak, bagus. Banyak amal-amal soleh yang semestinya kita lakukan itu, yang muakkad itu Bapak Ibu. Sudah sampai sejauh mana amal soleh, amal sunnah muakkad yang kita kerjakan? Apakah masih belum? Banyak yang muakkad itu. Seperti kalau sholat sunnah rawatib, nah itu muakkad. Orang yang malas sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Sholat sunnah rawatib. Apalagi yang sholat, apa yang namanya amalan yang muakkad itu, sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat yang sangat utama, peringkatnya itu di bawah sholat fardu. Sholat tahajud, sholatul lail namanya. Kalau kita sudah biasa tahajud, alhamdulillah Bapak Ibu. Kalau belum juga tahajud, kita sudah lanjut, harus kita rubah kembali. Mungkin pola makan, mungkin pola tidur, mungkin kebiasaan di dalam hidup. Kalau seseorang yang pola hidupnya itu sering begadang malam, itu susah untuk bangun malam. Kalau pola hidupnya itu terlalu banyak makan, susah untuk bangun malam. Itu pola harus dirubah untuk memudahkan sholat malam. Termasuklah untuk mudah sholat malam itu tidurnya lebih awal, berdoa, berwudu, itu sunnah. Kita mungkin belum begitu continue untuk mempraktikkan sunnah-sunnah. Sunnah ini sangat banyak Bapak Ibu. Sebelum tidur itu berwudu. Kita terkadang sering lupa. Sudah di tempat tidur, nah, berwudu lagi, turun lagi. Paling tidak baca doa. Doa untuk tidur. Kemudian Bapak Ibu, salah satu doa juga. Adakah kita berdoa sebelum tidur itu, ya Allah, aku ini nak tahajud ya Allah, bangunkan ya Allah. Adakah di doa kita itu Pak? Kalau kita ingin tahajud, ini sebagai pemula, ucapkan kalimat itu, doa ya Allah, aku ini tahajud ya Allah. Untuk pemula sangat bagus mengucapkan doa-doa yang seperti itu, minta dibangunkan di waktu malam. Banyak amal soleh yang muakkad. Sholat di masjid. Sholat di masjid ini cukup berat Bapak Ibu. Saya sering dikatakan di kultum-kultum, itu kan banyak. Kita ingin raya Bapak Ibu dekat pasar. Ada orang yang sholat ke masjidnya itu sambilan Mbak. Walaupun sambilan, alhamdulillah ke masjid juga. Kebetulan dia berdagang di pasar dekat dengan masjid, ke masjid dia. Tapi setelah di rumah, maghrib, isya, subuh, tidak lagi ke masjid. Banyak yang seperti itu. Padahal masjidnya itu, masjid di dalam kota ini tidak ada yang jauh Bapak Ibu. Saya bukan pernah lagi Pak, sering pergi ke pinggiran kota Lubuk Linggau ini Pak. Saya sering pergi ke hutan-hutan. Di kaki Bukit Sulap itu, di pinggir-pinggir, di atas-atas bukit itu masih terdengar azan Bapak Ibu. Apalagi di rumah kita. Terdengar itu azan. Jauh Pak. Apalagi di rumah kita. Yang jarak dengan masjid cuma 40. Dikepung oleh masjid.
tapi kita tidak ke masjid. Alhamdulillah. Muhasabah akhir tahun ini penting Bapak Ibu. Agar ke depan amal kita ini bisa menjadi lebih baik. Kita akan sampai satu hari nanti ke liang kubur. Dan satu hari nanti kita akan sampai di padang mahsyar. Sampai kita Bapak Ibu. Kalau hari ini kesempatan hidup itu hanya sebentar dan hanya satu kali tidak kita maksimalkan, bekal kita hanya sedikit di hadapan Allah. Gitu Bapak Ibu. Semakin hari jatah hidup kita semakin berkurang. Tapi yang aneh, di akhir tahun banyak manusia yang senang. Padahal umurnya tinggal beberapa saat saja. Di malam tahun baru itu Bapak Ibu, itu maksiat yang terbesar sepanjang bulan, sepanjang hari. Puncaknya di malam tahun baru. Malam tahun baru itu maksiat luar biasa. Sehingga jangan heran setelah itu terjadi musibah-musibah yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita di tahun baru itu hati-hati Bapak Ibu. Diingatkan kembali kalau kita ingin pergi jalan-jalan ke pantai, ke tempat hiburan. Karena pada malamnya itu manusia sudah banyak maksiat, itu azab bisa jadi akan diturunkan oleh Allah. Hati-hati Bapak Ibu menghadapi tahun baru. Belum lagi yang lain-lain. Umat Islam dalam hal ini sudah kebablasan. Sudah kebablasan Pak. Kebablasannya di mana? Dia merayakan tahun baru. Tahun baru itu saya katakan bukan syiar Islam. Nah, tahun baru memperingati, merayakan tahun baru Masehi bukan syiar Islam. Ngapo nak yasinan bersama? Ngapo nak tahlilan, berdoa bersama di situ? Itu bukan syiar. Sedangkan tahun baru Hijriah saja kita tidak peringati. Banyak orang salah tafsir dengan syiar Bapak Ibu. Syiar itu adalah membesarkan agama Allah. Haji itu syiar Islam, azan itu syiar Islam. Banyak orang memperingati tahun baru bukan syiar Islam, Pak. Walaupun dia di situ doa bersama, bukan syiar Islam itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah ingatkan kita kembali. Dipanggil kembali kita, orang yang beriman dan merasa beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Bertakwalah kepada Allah. Disuruh kita bertakwa kepada Allah. Takwa itu banyak tafsiran, takut kepada Allah, berhati-hati, meningkatkan amal, meninggalkan perkara-perkara maksiat yang dilarang oleh Allah, dan mengerjakan amal-amal soleh, itu takwa. Tidak lagi kita gawi-gawi tidak keruan, itu takwa. Allah ingatkan kembali dalam Al-Quran surah Al-Hasr 18, surah ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan setiap diri hendaklah memperhatikan apa yang sudah diusahakannya untuk hari esok. Oh kira-kira Pak, persiapan kita untuk hari esok. God di sana Bapak Ibu, para ulama sepakat, ahli tafsir sepakat, li God. God di situ adalah hari setelah kebangkitan, hari kiamat. Ini bahasa Al-Quran. Perlu kajian. Sebenarnya mudah saja bagi Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddama yaumal qiyamah misalnya, kan bisa saja langsung hari kiamat. Mengapa di situ dikatakan God? Hari esok itu hari ternyata setelah dikaji secara bahasa dengan ilmu tafsirnya adalah hari kebangkitan. Hari yang sangat menakutkan bagi kita Bapak Ibu. Karena di hari kiamat itu manusia akan diadili seadil-adilnya. Sering Pak Asbi ini ngomong Pak, masalah harto. Peci Siko ini pertanyaannya lama Bapak Ibu.
Bandingkan dengan kalau kasus di dunia saja, untuk kasus pembunuhan itu berbulan-bulan baru putus, Pak. Ingat kasus kopi sianida, Pak, berapa bulan itu? Sampai setengah tahun rasanya, Pak. Ada mungkin, Pak. Nah, Sambo inilah lama, Pak, belum selesai juga. Bagaimana dengan pertanyaan di hari kiamat? Pertanyaannya hanya 4, Pak. Dan tidak bisa bergerak kaki kita nih, bergeser sedikit saja tidak bisa. Seperti dipakukan ke bumi, Pak. Tidak bisa bergeser. Lengket, Pak. Sebelum ditanya dengan 4 hal. La tazalu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yas'alu. Tidak bergerak telapak kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum ditanya oleh Allah. Apa pertanyaan? An umrihi fima afnahu. Umurnya. Umur kita ini dari kecil dihabiskan untuk apa, Pak? Apa main judi terus hidup kita nih, Pak? Apa semayang begitu gitu nih? Ditanya umur kita nih, Pak. Taruhlah umur kita ini umur yang apa namanya itu? Umur yang produktif. Umur yang dipertanggungjawabkan itu kan setelah balik. Umur balik itu rata-rata umur manusia itu 10 tahun ke atas lah. Taruhlah 15 tahun lah, Pak. Taruhlah 50 tahun lah, Pak. Nah, mudah ngitung. Biar mudah ngitung nih. Kan kalau hitung-hitungan nih, kalau kita matematiknya 5, Pak. Ngitung ini payah, Pak. Ngitung ini payah. Saya termasuk yang matematiknya ini yang rendah, Pak. Kalau 5 itulah pasaran kalau matematika saya dulu. Jadi saya ngitung itu simpel-simpel. Nah, sampai hari ini hidup saya simpel saja. Simpel hidup saya, Pak. Hidup saya simpel. Tapi itu. Tapi kadang-kadang ini sulit juga. Mensimpelkan sesuatu itu memang sulit. Tapi kalau dalam otak kita sudah simpel, mudah, Bapak Ibu. Itu tidak pening ego, kalau tidak kati gawi, tidak pening masih simpel seperti itu. Kadang ekstrim simpel saya ini, Pak. Tidak pelaris, nunggu jualan dari pagi sampai sore, tengah hari kita tutup. Tidak pelaris, simpel, Pak. Memang agak ekstrim betul. Nah, Bapak Ibu, umur kita ditanya 4 pertanyaan ini tidak tahu berapa lamanya, Pak. Tidak dijelaskan. Tapi kalau seseorang bisa jawab tentang umurnya, langsung dia bisa jawab lewat pertanyaan kedua. An ilmihi fima fa'ala. Ilmunya itu untuk apa? Diamalkan atau tidak? Kita pernah belajar ilmu sholat. Sholatkah kita? Pernah diberitahu tentang tahajud? Tahajudkah kita? Diamalkan tidak ilmu itu? Tanya tentang ilmu. Kita dulu sekolah, Pak, untuk apa cari ilmu? Untuk jadi pegawai, Pak. Untuk jadi orang hebat. Untuk jadi ahli debat. Ada pendapat, Bapak Ibu. Kalau kita belajar ilmu fikih, Pak. Ini. Kalau kita belajar ilmu-ilmu syar'i. Tujuannya itu untuk mendebat orang. Untuk diskredit, nak menang, nak jadi orang terkenal, belajar ilmu fikih, itu haram hukumnya jadinya. Belajar agama tapi nak nebati wong. Belajar dalil-dalil, kalau diskusi bisa debat, bisa mematahkan lawan. Itu haram belajar seperti itu. Ada orang belajar ilmu, bukan ilmu syar'i. Ilmu kili-kili namanya, Pak. Ilmu tipu-tipu. Nah, ini lebih bahaya lagi. Belajar ilmu apa dulu? Ilmu nipu, Pak. Ilmu nyopet. Nyopet itu belajar juga, Pak. Latihan juga itu nyopet. Jangan dikira copet yang mahir itu tidak belajar. Jadi copet pun harus belajar, Pak. Nah, itu ditanya, dulu kau belajar apa? Copet. Ya, bahaya itu, Pak. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Harta, Pak. Malihi, mal. Nah, ini Pak Asbi sering, Ustaz Asbi sering. Satu kopiah ini ditanya. Dari mana kopiah ini? Beli. Duitnya dari mana? Pakai apa tidak? Pernah bawa masjid apa tidak? Kalau kopiah kita cuman siko, dinjuk uang pulau, kata Pak Asbi. Kopiah ini dari mana? Tinjuk uang.
Habis urusan gitu. Kopiah kita cuma siko. Tapi kalau kopiah kita limo, yang siko ini lagi dibeli dari mana? Oh itu kopiah tinggal, itu aku ambil di masjid. Panjang prosesnya itu Pak. Itu masalah kopiah saja, belum yang lain-lain. Harta kita. Motor kita dapat dari mana? Digunakan untuk apa? Kendaraan kita itu mestinya dibawa untuk ibadah, Bapak Ibu. Harta kita itu digunakan untuk ibadah, itu yang paling tepat. Ada orang, Pak. Banyak orang. Saya kemarin baru cerita dengan teman saya. Ada tanahnya sudah ditawar 5M, Bapak Ibu. Anaknya ini kebetulan anak bermasalah. Ada 2 anak narkoba. Satu anaknya sudah mati, satu anaknya masih narkoba. Tanahnya sudah ditawar orang 5M, belum dilepas. Kata teman saya, anak itu jangan dijual. Kalau dijual kan kaget, dia mati, kan ada di bank, diambil, bisa diambil. Jangan dijual, bikin masjid. Kalau 5M itu kan berarti banyak, besar tanahnya itu Pak. Paling tidak tanahnya itu di pinggir jalan. Pasti tanahnya itu A1 itu Pak, kelas 1. Kalau 5M itu, kalau di kelas 1 di pinggir jalan as ini, itu memang mahal. Sangat mahal Bapak Ibu. Satu kapling saja untuk ukuran 20-10, itu sudah, kalau ada bangunannya, dekat-dekat pasar ini sudah miliaran Bapak Ibu. Apalagi tanahnya itu ukurannya luas. Bisa untuk rumah makan misalnya, itu sangat luar biasa. Nah harta ini, tanyaan atau pertanyaan tentang harta ini sangat panjang Pak. Sangat banyak. Dizakatkan atau tidak? Harta ini dari mana? Digunakan untuk ibadah atau tidak? Kita punya kendaraan itu dibawa untuk ibadah ke masjid atau tidak? Kita punya kendaraan 5 misal Pak. Ada mobil Pak. Pernah dibawa ke masjid tidak mobil gitu Pak? Punya motor, punya sepeda. Paling tidak hari kiamat nanti ditanya, ini kendaraan, motor, sepeda, pernah dibawa ibadah atau tidak? Paling tidak kita jawab, pernah ya Allah. Kemana? Ke masjid raya ya Allah. Pernah berarti. Jangan sampai kendaraan kita itu hanya menyehatkan kita di dunia saja, tidak pernah dibawa ke masjid. Sepeda dibawa untuk olahraga Pak. Badan kita sehat. Ditanya hari kiamat nanti, sepeda kau, aduh, pernah beli sepeda dulu yang aku kasih kata Allah. Pernah dibawa ke masjid? Tak pernah ya Allah. Cuman bawa untuk olahraga. Na'udzubillah. Yang terakhir pertanyaan yang keempat, wa an jismihi fima ablah. Jasad kita ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk kesenangan. Ini sudah hampir masuk tahun baru Pak. Banyak orang menggunakan jasadnya, menggunakan matanya untuk menunggu jam 12 malam. Pergantian tahun. Dia sanggup Pak untuk mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk bersenang-senang di malam tahun baru. Saya sudah angkat tentang itu. Ada beberapa prinsip di dalam menyikapi pergantian tahun ini, Pak. Kalau di situ ada unsur mubazir, haram itu. Haram, Pak. Di kembang api ratusan juta, ratusan ribu, bukan dibakar. Haram itu. Apalagi di situ dalam itikad, keyakinan yang menyimpang. Ada unsur kesyirikan. Malam tahun baru ini ada syarat-syarat biar ke depan lebih bagus, segala macam. Itu kan keyakinan yang tidak benar. Kalau orang-orang luar, orang sebelah, itu ada ritual-ritual di malam tahun baru. Bahkan ritualnya itu banyak ritual yang menyimpang. Seperti ritual Valentine Day itu, wah itu bahaya juga. Kalau kita baca sejarah tentang sejarah tahun baru ini, itu memang bukan dari Islam. Bukan Bapak Ibu. Nah ini kita harus lebih jeli melihat seperti ini. Bukan berarti kita harus mengharamkan galau-galau, bukan begitu. Ayo kita malam tahun baru berkorong baik di rumah. Tidak baca lagi, nak keluar tempat kawan, tidak usahlah malam tahun baru, bukan begitu.
Tahun baru kita nak ngopi tempat kawan, silakan saja. Tapi tidak usah sampai di situ ada unsur mubazir. Sampai bakar kembang api, sampai nak nunggu jam 12 malam, bakar petasan. Tidak perlu yang seperti itu. Seperti biasa saja. Kalau kita biasa silaturahim malam tahun baru, silakan. Seperti biasa saja, tidak ada yang aneh. Lah malam tahun baru hijriah saja tidak kita peringati. Tidak ada yang mewah-mewah. Apalagi malam tahun baru Masehi. Juga di sana ada semacam ibadah. Ibadah orang Majusi itu bakar api, Pak. Orang sebelah juga tiup trompet. Kita umat Islam ini ikut-ikutan tiup trompet. Kalau kita lihat di Eropa, Bapak Ibu, itu biaya untuk dikeluarkan malam tahun baru. Luar biasa, Bapak Ibu. Itu bisa kita lihat, hari ini kita bisa melihat dunia, Bapak Ibu, melalui media sosial, melalui YouTube. Berapa dana yang dikeluarkan untuk satu malam pada tahun baru? Kelas dunia, Pak. Wah, itu tidak terhitung, Bapak Ibu. Satu negara menghabiskan dana berapa itu? Bisa untuk mengentaskan kemiskinan 7 turunan itu, Pak. Kalau dikumpul dana yang dikeluarkan itu. Lah, 5 menit itu bisa ratusan juta. Uang menghilang itu, Pak. Untuk sekali, untuk satu tempat, untuk satu bahan itu. Yang dibakar, yang diledakkan. Kembang api. Api itu kan api, orang Majusi itu, Pak. Mercon. Nah, umat Islam ada yang salah kaprah. Malam tahun baru diadakan acara, Pak. Doa bersama. Doa bersama, Bapak. Nampaknya itu Islami. Doa bersama, baca Quran, mengadakan acara. Bikin panggung. Diundang ustadz, pejabat. Di situ kongko-kongko, Pak, ngopi-ngopi. Diadakan acara tausiah. Nampaknya Islami, tapi itu apa namanya? Itu tasabuh juga itu sebenarnya. Dia ingin merayakan sesuatu yang bukan sejarahnya, itu bukan dari Islam, bukan dari Islam itu. Dia ikut merayakan berarti, walaupun di situ ada doa. Bahkan ada pejabat, Pak. Natal bersama, pejabat, Pak. Salah-salah orang besar di negeri kita ini. Katanya tidak ada yang larang, Pak. Natal bersama, Pak. Memang kalau menurut kaum pluralisme, itu tidak masalah memang. Apa kaum yang pemahaman-pemahaman yang ekstrim, pemahaman liberal, itu lebih bahaya lagi. Tidak ada masalah. Humanisme. Tidak masalah. Natalan, tahun baru. Ada pengkaburan, Pak. Pengkaburan ajaran Islam. Penyamaran, nyamar dia. Bahkan ada orang luar, Pak. Ajak yasinan di rumah dia. Dia negak rumah baru, bukan orang Islam nih, negak rumah baru. Kemudian manggil tokoh-tokoh Islam dari masjid, ajak ke rumah, yasinan di rumah dia, doakan rumah dia. Itu di zaman now ini banyak yang aneh-aneh. Yasinan di rumah wong non muslim. Bahkan terjadi kontroversi, satu pendapat tidak apa-apa. Kan itu amalan kita. Nah, terjadi seperti itu. Jadi hari kiamat nanti kita ini sulit untuk bergerak. Tidak bisa kemana-mana sebelum menjawab 4 pertanyaan ini. Tentang umur kita, ilmu kita, harta kita, tubuh kita ini digunakan untuk ibadah atau tidak. Semakin panjang umur kita ini, Bapak Ibu, semakin banyak pertanyaan. Kalau umur kita panjang, khairun nas, menjadi sebaik-baik manusia kalau amal kita banyak dan bagus. Khairun nas man tala umruhu wa hasan amaluhu. Khasuna amal. Wasyarun nas,
sejelek-jeleknya manusia itu wasarun nas man tala umruhu, panjang umurnya sampai tua 80, wasa'a amalu, tapi tidak keruan, Pak. Sembayang tidak. Kalau gawe tidak keruan nomor 1. Pejudi dia mandannya. Aduh Pak, di tempat kami Pak, lah tua dia mandannya Pak. Mandan judi di rumah dia lagi. Sekarang lah mati dia Pak. Mati Pak. Yang saya ceritakan ini fakta Pak. Banyak orang yang memang menjadi biang kerok Pak. Baik itu bahkan di masjid Pak. Masjid jadi biang kerok Pak. Nah, itulah banyak yang mati Pak. Wong nak yang bagus dia larangnya. Wong nak bangun, nih terjadi musyawarah nih bangun masjid. Dia yang paling banyak nyeleneh, wah ini dosa ini. Mending balik gitu. Nah, diadakan perbaikan-perbaikan untuk jamaah. Dia yang duluan nentang. Nah, wong cak itu kita tidak usah dilawan, tunggu be, dia mati dewe. Ternyata betul, kita tunggu-tunggu lah, dia mati dia. Nah, kita suruh dia melapa, mang. Salah, cak laku cak laku, sanusanku, dia ngecik balak nih. Masih panjang umur kita Pak, mati duluan dia. Nah, di akhir tahun ini mari kita sadarkan diri kita kembali, karena hari kiamat itu hari yang pasti. Sebelum kiamat kubro, kiamat sugro akan terjadi. Kita akan mengalami kematian. Sampailah kita ke barzah Bapak. Mudah-mudahan tahun siang subuh ini bisa menggugah pemahaman kita. Ini sudah agak terlambat Bapak Ibu. Kita harus berhati-hati ke depan. Jangan sampai amal kita ini menjadi bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi masalah untuk kita sampai ke surga Allah. Menjadi sulit kita menuju surga Allah. Sebelum itu kasep Pak. Mari kita mohon ampun kepada Allah. Kembali ke jalan Allah. Rasulullah itu taubatnya 100 kali paling sedikit. Nah ini harus kita tiru. Kita sering-sering istighfar setiap hari kita. Untuk menetralkan. Untuk mengurangi beban kita di hari kiamat. Dengan taubat dan istighfar kembali kepada Allah. Sehingga ke depan kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.